juga aktif sebagai narasumber di MGMP, KKG, ataupun di webinar. Kemudian juga sebagai narasumber tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, PMM, di Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Nah, selain itu, saya memiliki hobi menulis, diantaranya ada buku antologi, novel, dan jurnal ilmiah, serta artikel yang sudah diterbitkan di media massa. Nah, untuk quote pada sore hari ini, bergerak bersama PMM dalam mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter dengan mengutamakan kolaborasi, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, next. Boleh slide-nya dilanjutkan. Oke, nah sekarang sebelum kita memasuki ke sesi bersama narasumber kita, Bapak Abdul Rahmat, ayo kita bermain menebak nama negara. Ini diawali dengan nama negara Perancis. Di mana Bapak Ibu silahkan menebak pada kolom yang kedua ini diawali dengan huruf S karena ini yang nama negara Perancis ini huruf P dan diakhiri dengan huruf S. Jadi kita mulai dengan huruf S dan diakhiri dengan huruf A. Kemudian dari huruf A ini kita melanjutkan ke huruf A dengan B. Dari B ini kita menyambung lagi B dengan A. Dari A kita menyambung lagi sampai ke A. Oke, silahkan 4 negara berikutnya dijawab. Oke, dari A. Wah, ini dari Perancis dulu ya. Kita mulai dari Perancis. Selanjutnya ada Singapura. Benar ini. Swedia. Oke, bagus. Oke, kemudian kita mulai dengan huruf A dengan B. Austria. A dengan B ya, Arab. Oke, good. Ada yang menjawab. Oke, selanjutnya dari B dengan A. Setelah Arab, B dengan A. Iya, ada Birma. Belanda. Oke, benar. Kemudian dan yang terakhirnya, huruf A dengan huruf A. Ayo, wah luar biasa semangatnya. Ya, ada Afrika, ada Amerika. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat sore dan di sore hari ini di sesi ketiga. Baik, kita cukupkan game interaktif kita pada sore hari ini. Kita memasuki dan berkenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu Bapak Abdul Rahmat. Beliau merupakan salah satu guru di SD 011 Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur. Bapak Abdul Rahmat merupakan salah satu penggerak komunitas di KKG Gugus 4 Kecamatan Balikpapan Tengah. Oke, Bapak Abdul Rahmat berprofesi sebagai guru di SD Negeri 011 Balikpapan Tengah. Selain sebagai guru, juga aktif sebagai penulis fiksi dan buku novel, cerpen, puisi, dan menuliskan 13 artikel pembelajaran. Wah, luar biasa sekali ini. Pernah mendapatkan apresiasi sebagai guru giat dari Direktorat Dasar Republik Indonesia dan warga berprestasi bidang pendidikan dari Kota Balikpapan. Oke, untuk quote-nya Pak Abdul Rahmat, membentuk siswa kreatif dimulai dari guru yang inovatif. Selamat sore Bapak Abdul Rahmat. Selamat sore Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Nah, untuk sesi selanjutnya, sesi belajar bersama dengan tema Siswa Merdeka dengan memanfaatkan ragam bahan ajar akan disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Abdul Rahmat. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Abdul Rahmat. Silakan, Bapak. Terima kasih Bu Hani. Sekali lagi selamat sore menjelang malam hari ya Bapak Ibu. Terutama yang sudah di wilayah bagian ini sudah masuk malam hari. Saya di tengah juga sudah akan memasuki waktu maghrib Bapak Ibu. Luar biasa masih dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Semoga tetap bersemangat walaupun ini sore hari tetapi semangatnya masih semangat pagi Bapak Ibu ya.
Izinkan saya sebelum berbagi pada sore hari ini untuk juga membacakan pantun nih, sudah dimulai oleh Bu Wahyuni. Saya mau mencoba juga pantun Bapak Ibu. Membawa gendang di upacara adat, dipukul bertalu memikat hati. Selamat datang para guru hebat, kita bertemu dan saling berbagi. Ya Bapak Ibu, untuk sore hari ini izinkan saya sharing pengalaman Bapak Ibu ya. Tidak bermaksud untuk menggurui, kita berbagi pengalaman Bapak Ibu. Yang saya sampaikan adalah bagaimana pengalaman saya dalam menerapkan Merdeka Belajar dan memanfaatkan ragam bahan ajar. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu ya, bahwa bahan ajar itu ada sangat banyak sekali ya, yang bisa kita terapkan, apalagi dengan kemajuan teknologi ini yang luar biasa. Pemanfaatan teknologi juga sangat membantu kita dalam mempersiapkan bahan ajar. Mungkin bagi kita Bapak Ibu guru ya yang dulu bersekolah itu mungkin terbiasanya dengan bentuk beragam bahan ajarnya berupa bacaan gitu ya atau buku, tapi sekarang sudah lebih kreatif lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan kita menerapkan ragam bahan ajar ini, itu sama dengan kita mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi artinya kita mengakomodir atau mengakomodasi semua kebutuhan siswa kita. Kita belajar sesuai dengan capaian dan hasil pembelajaran mereka atau teaching at the right level gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang ditampilkan Bapak Ibu, salah satu upaya saya adalah dengan mempersiapkan ragam bahan ajar Bapak Ibu. Di mana ragam bahan ajar ini saya siapkan setelah terlebih dahulu pasti kita akan melakukan yang namanya asesmen awal pembelajaran Bapak Ibu ya. Berupa asesmen kognitif untuk menilai kemampuan awal siswa peserta didik, kemudian juga ada asesmen non-kognitif untuk menilai kemampuan awal atau minat peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, dari hasil analisa, hasil asesmen, hasil pemetaan itu kita bisa menentukan penyediaan ragam bahan ajar yang kita sampaikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Seperti yang ditampilkan ini, bisa Bapak Ibu scan barcode yang ada gitu Bapak Ibu ya, karena kalau saya tampilkan sepertinya agak sulit gitu ya. Jadi saya membuat video pembelajaran, kemudian juga ada saya membuat siniar atau podcast pembelajaran, dan juga saya membuat artikel pembelajaran Bapak Ibu. Untuk video pembelajaran ini saya buat dan saya unggah di akun YouTube saya, di channel YouTube saya. Kemudian juga ini saya lagi berusaha juga untuk memperkaya lagi ragam bahan ajar yang tersedia di aplikasi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Kemdikbudristek Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru tahu bahwa sebenarnya pemerintah atau Kemdikbudristek itu sudah mempersiapkan aplikasi digitalisasi pembelajaran yang bisa kita manfaatkan. Di antaranya ada portal Rumah Belajar, ada juga platform Merdeka Mengajar, di mana kita bisa mengakses ragam bahan ajar, bisa mengunggah gitu Bapak Ibu ya ragam bahan ajar. Seperti yang saya sampaikan, ini ada video pembelajaran dari saya Ibu, mana video pembelajaran ini bisa digunakan untuk peserta didik yang mungkin kalau pemetaan kita berdasarkan gaya belajar tadi ya, untuk yang visual, audio visual, bahkan untuk yang kinestetik pun saya terapkan di video pembelajaran. Kenapa? Karena video pembelajaran yang saya buat ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Saya mengambil konsep pembelajaran itu, pelajaran yang saya dapat dari juga pelatihan bersama Mitra Tanato Foundation. Saya mempelajari yang namanya pembelajaran itu mikir, artinya mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Di mana dari metode mikir ini siswa akan merasakan pembelajaran yang bermakna. Kemudian untuk yang auditori gitu ya, atau yang senang dengarkan punya mungkin ngoceh atau gimana gitu ya, atau bercerita gitu, saya siapkan dalam bentuk siniar atau pods yang saya unggah di akun Spotify Bapak Ibu. Jadi saya memang memanfaatkan platform-platform kekinian nih yang ada di dekat peserta didik kita. Jadi di siniar podcast mereka bisa mengunggah mendengarkan gitu ya, mendengarkan
konten yang saya unggah dengan nama Belajar Itu Seru. Jadi monggo Bapak Ibu mau berselancar juga atau mampir ke akun saya bisa gitu. Kemudian yang artikel pembelajaran juga saya kebetulan salah satu penulis yang bekerja sama juga dengan kompas.com. Kami menyediakan konten pembelajaran. Jadi ada beberapa artikel pembelajaran yang saya tulis kemudian tayang di online tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi memang menyiapkan ragam bahan ajar ini saya memberikan kebebasan nih kepada peserta didik. Walaupun kita sudah melakukan asesmen awal tadi Bapak Ibu ya, memetakan minatnya, kemudian lain sebagainya, namun saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ice pada webinar PMM yang lalu, bahwa kita tidak bisa secara mutlak gitu Bapak Ibu ya, memetakannya harus yang gaya belajar visual, ya kita kasih aja yang visual gitu untuk bahan ajarnya. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan saja beragam jenis, kita berikan kebebasan peserta didik untuk memilih mereka ingin belajar yang mana, karena yang disampaikan Bu Ice bahwa kita tidak bisa nih hidup hanya satu jenis saja gitu ya. Mungkin di dunia kerja mereka akan bertemu dengan beragam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, dengan gaya belajar yang berbeda-beda, dan itu mereka harus berusaha yang namanya beradaptasi juga gitu dengan ragam bahan ajar. Jadi saya berikan beberapa bahan ajar, kemudian saya bebaskan peserta didik silakan mereka mau mengakses yang mana. Mau semuanya diakses boleh, salah satu saja juga tidak apa-apa, asalkan tadi Bapak Ibu ya, tujuan kita membuat siswa itu merasa senang dulu nih, merasa bahwa mereka juga punya andil gitu ya, punya andil dalam pembelajaran gitu. Bisa dilanjutkan lagi, Pak Bayu? Nah, Bapak Ibu, bagaimana proses saya dalam mempersiapkan bahan ajar ini? Yang paling pertama pasti saya akan meningkatkan kemampuan diri dulu Bapak Ibu. Saya mengikuti berbagai macam pelatihan dulu. Pelatihan membuat video, kemudian pelatihan membuat podcast, artikel, dan lain-lain. Karena apa Bapak Ibu? Agar nanti bahan ajar yang saya buat itu benar-benar sesuai nih dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi saya merasa sangat perlu untuk meningkatkan dulu nih kemampuan diri saya, melakukan pengembangan diri dulu Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti berbagai macam pelatihan, kemudian saya mencoba merencanakan nih dan membuat konten. Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah terbiasa ini ya dengan konten pembelajaran, mungkin di sini sudah ada konten kreator nih dari Bapak Ibu yang sudah luar biasa followers dan pengikutnya gitu ya. Pasti kita sudah tidak asing yang namanya merencanakan dan membuat gitu Bapak Ibu ya, karena bahan ajar kita untuk tampil lebih maksimal memang kita perlu untuk yang ada namanya perencanaan dulu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau untuk video kita buat dulu naskahnya mau seperti apa gitu ya, skripnya tuh mau gimana tuh kita membuat, pun sama dengan podcast, skripnya seperti apa, kemudian juga artikel gimana sih kaidah-kaidah penulisannya gitu kan, karena artikel yang dibuat ini pun juga kalau bisa jangan terlalu panjang dan membuat siswa malah justru nanti akan jenuh membacanya. Gimana kita bisa menyampaikan artikel dalam bentuk tertulis itu yang dengan kalimat yang seefektif mungkin, tapi esensi atau substansinya itu tidak berkurang gitu. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang penting yaitu editing atau publikasi konten. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat di beberapa bahan ajar yang sudah saya unggah di akun media sosial saya. Memang editing itu perlu Bapak Ibu, karena apa? Kalau editing kita sudah baik, itu pasti juga akan dinikmati oleh peserta didik yang mereka juga menikmati gitu. Karena kalau misalkan kita membuat konten pembelajarannya mungkin dengan kondisi lingkungan yang kurang kondusif, itu pasti akan sangat mengganggu gitu Bapak Ibu ya. Kemudian juga pilih media yang kira-kira cocok nih Bapak Ibu untuk publikasi kita gitu. Kalau saya dalam praktiknya saya memanfaatkan platform-platform kekinian yang ada Bapak Ibu. Ada YouTube, kemudian juga bisa menggunakan TikTok gitu ya untuk yang lebih pendeknya lagi nih. Kemudian bisa menggunakan Spotify, juga salah satunya saya menggunakan kompas.com ataupun yang lain-lain Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang membuat blog sendiri atau ada yang membuat tayangan website sendiri, silakan banget Bapak Ibu, itu boleh-boleh banget gitu ya. Yang penting bisa diakses oleh peserta didik kita gitu ya.
Kemudian juga kita bisa memanfaatkan Bapak Ibu, ini sudah tersedia nih yang tadi saya sampaikan, aplikasi pembelajaran yang disiapkan oleh Kemdikbud, ada rumah belajar, kemudian ada platform Merdeka Mengajar yang sudah bisa mengakomodir atau bisa menjadi tempat Bapak Ibu untuk mempublikasikan bahan-bahan ajar Bapak Ibu gitu. Nah, jadi memang bagaimana kita bisa memilih publikasinya yang tepat dulu nih Bapak Ibu, yang sesuai dengan apa yang sekarang terjadi di masyarakat. Misalkan seperti sekarang ini ya, sudah eranya media sosial gitu, eranya teknologi, memang kita memilih platform-platform yang dekat dengan peserta didik. Boleh dilanjut Pak? Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu perbedaannya kalau kita menggunakan bahan ajar satu jenis seperti yang saya bilang, kalau dulu mungkin kita sering terbiasa memberikan siswa buku saja gitu ya, buku saja untuk dibaca gitu, pasti siswa akan kurang tertarik karena tidak semua siswa senang dengan jenis bacaan gitu ya, atau buku gitu sebagai bahan ajar gitu. Karena mereka kurang tertarik tadi, pasti akan berpengaruh kepada pemahaman mereka Bapak Ibu. Pemahamannya pasti akan, pemahaman siswa pasti akan kurang berkembang karena mereka pun sudah tidak mau nih membacanya gitu ya. Nah, kemudian kalau ragam ajarnya, bahan ajarnya beragam gitu Bapak Ibu ya, kita bisa memberikan kebebasan nih kepada peserta didik untuk memilih bahan ajar yang ingin mereka pelajari. Dengan adanya pilihan-pilihan itu, saya yakin pasti siswa akan lebih tertarik nih gitu ya. Tertarik mengikuti pembelajarannya. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Memantik siswa untuk mengembangkan diri dan berkreasi. Kenapa? Karena dengan beragam bahan ajar ini, saya juga menyelipkan gitu nanti ya, di bahan ajar itu ada beberapa, mungkin kalau kita bilang lembar kerja yang juga nanti arahnya juga akan mengajak mereka untuk berkreasi lagi nih, menampilkan hasil akhirnya juga beragam. Kalau ini kan bahan ajarnya untuk bentuk bahan ajar gitu ya, nanti arahnya itu bisa kita Bapak Ibu sampaikan kepada bagaimana hasil produknya pun juga nanti akan beragam peserta didik gitu. Boleh dilanjut lagi Pak? Nah, kemudian apa Bapak Ibu dampak yang akan dirasakan gitu ya? Nah, yang paling terasa pasti Bapak Ibu dengan kita menyiapkan ragam bahan ajar ya, itu pasti kita sudah melakukan yang namanya pembelajaran diferensiasi tadi. Karena apa? Karena ragam bahan ajar itu menjadi salah satu penerapannya Bapak Ibu, itu diferensiasi konten tadi. Jadi memang kita perlu menyiapkan ragam bahan ajar gitu. Kemudian bisa diakses kapan dan di mana saja. Kalau kita memanfaatkan platform-platform tadi Bapak Ibu, diunggah di YouTube, di Spotify, atau bahkan di PMM, rumah belajar gitu ya, itu akan bisa diakses oleh peserta didik dimanapun gitu. Mungkin yang membutuhkan koneksi internet. Kalau yang tidak membutuhkan bagaimana? Bisa mungkin pada saat dia ada di tempat yang koneksi internetnya bagus, tinggal di-download Bapak Ibu. Karena kan di Spotify itu sebenarnya kita bisa mendownload gitu ya. Asalkan tadi kita menggunakan akun kalau tidak salah yang premium. Kemudian untuk yang di YouTube pun juga kita bisa mendownload Bapak Ibu ya secara offline gitu. Kemudian di platform yang lain tuh bisa sebenarnya Bapak Ibu kita siswa itu mengakses gitu ya. Dimanapun disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terjadi atau yang di tempat-tempat mereka Bapak Ibu ya. Karena apa juga bisa, karena kan yang namanya gawai ini ya atau gadget atau ya smartphone gitu ya, itu kan sangat dekat banget nih dengan peserta didik. Jadi memang bagaimana kita bisa hadir juga tuh di situ Bapak Ibu untuk memberikan pembelajaran dan menyediakan bahan-bahan ajar. Kemudian juga dimanfaatkan oleh rekan sejawat Bapak Ibu, seperti yang saya tampilkan ini, saya membuat semacam infografis gitu. Jadi guru-guru pun bisa memanfaatkan ragam bahan ajar saya yang saya buat gitu ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu tadi, bagaimana ya saya belum punya kemampuan untuk menyediakan ragam bahan ajarnya. Sebenarnya itu diatasi Bapak Ibu. Caranya kita gunakan bahan ajar yang sudah ada, yang sudah kita lihat dulu sesuai dengan kita gitu ya. Kemudian bisa kita gunakan nih Bapak Ibu untuk di pembelajaran kita. Gitu. Saya menyiapkan beberapa infografis itu Bapak Ibu. Nanti guru atau pendidik atau siswa yang mau mengakses itu bisa langsung
scan barcode atau lain sebagainya gitu, yang memudahkan gitu Bapak Ibu ya, memudahkan dalam mengakses bahan ajar yang kita buat gitu. Bisa dilanjut Pak? Ya, karena di tempat saya juga sebentar lagi akan masuk maghrib. Nah ini Bapak Ibu, dengan ragam tadi ya, dengan ragam tadi, diferensiasi konten ragam bahan ajar itu akan membawa kita lagi Bapak Ibu ke bentuk-bentuk diferensiasi yang lain. Ada diferensiasi prosesnya, kemudian bahkan ke diferensiasi produknya pun akan terjadi Bapak Ibu. Karena memang dengan kita membiasakan ragam bahan ajar itu juga akan memantik nih Bapak Ibu. Memantik kita sebagai guru dan juga memantik peserta didik juga nih untuk lebih kreatif lagi nih, lebih inovatif dalam menyampaikan hasil-hasil belajar. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa mencoba scan barcode gitu, silahkan. Beberapa praktik-praktik yang sudah pernah kami lakukan di sekolah kami, khususnya di kelas kami gitu. Bisa dilanjut lagi Pak. Nah, Bapak Ibu, refleksi apa sih yang saya dapatkan setelah saya mencoba menerapkan salah satu praktik ini Bapak Ibu ya, yaitu dengan beragam bahan ajar yang saya sampaikan atau yang saya buat ke peserta didik. Jadi dengan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, khususnya di bahan ajar yang beragam, saya bisa merasakan siswa saya itu jadi lebih bersemangat dalam belajar Bapak Ibu. Mereka itu merasa lebih merdeka atau lebih bebas memilih ragam bahan ajar yang ingin mereka, kalau saya bilang nikmati gitu ya, ingin mereka nikmati gitu. Dan juga ini tadi yang saya sampaikan, mereka juga akan lebih terpacu nih, lebih terpacu untuk lebih kreatif lagi nih dalam mengerjakan tugas dan juga membangun kolaborasi-kolaborasi bersama teman-temannya Bapak Ibu. Seperti itu, mungkin bisa dilanjut lagi Pak. Ya, jadi Bapak Ibu ini sedikit berbagi pengalaman saya Bapak Ibu ya, tentang bagaimana memanfaatkan beragam bahan ajar, sehingga mungkin yang bisa saya simpulkan dari salah satu contoh pembelajaran yang praktik baik yang saya lakukan ini adalah bahwa meski siswa itu memiliki gaya belajarnya sendiri, kita sebagai guru yang bijak itu tetap menyediakan ragam bahan ajar dan kita berikan kebebasan untuk siswa memilih mereka ingin menikmati atau ingin mempelajari ragam bahan ajar yang seperti apa Bapak Ibu. Dengan begitu kita sudah menerapkan yang namanya merdeka belajar, di mana peserta didik merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu yang saya bisa bagikan pada sore hari menjelang maghrib ini. Saya kembalikan ke Ibu Wahyuni. Luar biasa Bapak Abdul Rahman. Ayo kita berikan tepuk tangan dulu untuk materi yang sangat luar biasa terkait dengan Terima kasih. Memanfaatkan beragam bahan ajar. Meskipun peserta didik kita memiliki gaya sendiri di dalam belajarnya, kemudian kita sebagai guru juga harus menjadi guru yang inovatif, karena siswa yang kreatif berawal dari guru yang inovatif. Memang cocok sekali quote-nya. Baik Bapak Ibu, saya sudah melihat banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat ataupun ada yang sudah raise hand. Namun sebelumnya, sebelum kita memasuki ke sesi untuk tanya jawab bersama narasumber kita, bersama Bapak Abdul Rahman, izinkan saya untuk menyampaikan satu informasi, yaitu Bapak Ibu harus registrasi dulu di kolom chat yang sudah disediakan terkait linknya, kemudian dengan kode 5J99JC, kemudian nantinya di tautan presensi Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mengisinya. Karena ini merupakan cara untuk mendapatkan voucher, untuk melengkapi Pekan Komunitas Serentak Berbagi. Voucher apresiasi diberikan untuk para pendidik yang mengikuti sesi webinar dan melakukan pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengisi link registrasi dan juga link presensi pada hari ini. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah mengisinya semua ya. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah mengisi untuk link registrasinya,
nanti kita akan, Bapak Ibu juga harus mengisi tautan presensi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah terdapat di kolom chat. Izin ya, yang pertama ini saya dapatkan dari Ibu Sri Handayani. Nah, pertanyaannya untuk Bapak Abdurrahman, kalau misalnya, kalau untuk kelas 1 sekolah dasar, bagaimana? Mohon pencerahannya. Ini mungkin terkait bahan ajarnya ya Pak Abdurrahman. Bagaimana cara membuat bahan ajar untuk siswa di kelas 1. Kemudian untuk yang kedua, ini dijawab sekalian atau gimana satu-satu dulu Pak? Pak Abdurrahman. Bu Wahyuni, saya mohon izin dulu Bu Wahyuni, karena di sini sedang azan maghrib. Mungkin saya minta waktu sekitar 5 menit. Jadi monggo Bu, mau dibacakan dulu, silakan, nggak apa-apa. Boleh. Mau cek gitu nanti. Baik. Oke, baik. Kemudian yang kedua, mungkin nanti ada pertanyaannya yang sama, bisa dijawab sekaligus oleh narasumber kita. Yang pertama tadi terkait dengan siswanya di kelas 1 ya, gimana cara membuat bahan ajarnya, mohon pencerahan. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat konten podcast pada mata pelajaran matematika. Oke, kemudian yang ketiga ada dari Ibu Siti Aisyah, PPG dalam jabatan 2022, bagaimana membuat konten yang simple dan cara mempublikasikannya. Oke, ini terkait dengan konten. Kemudian ada dari Pak Komarudin, dari SMP Negeri 4 Sukaresmi, Pandelang. Bagaimana Pak menerapkan bahan ajar yang dipaparkan oleh Bapak? Sedangkan sekolah kami ada aturan yang menerapkan peserta didiknya tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Mohon solusinya Pak. Oke, kemudian ada dari Ibu Margareta. Ini mohon izin Bu, mau bertanya bagaimana memfasilitasi pembelajaran dengan menggunakan fasilitas sederhana yang seadanya saja dengan tujuan peserta didik mampu menumbuhkan minat belajar. Soalnya kondisi sekolah saya fasilitas kurang memadai. Terima kasih. Oke, ini ada dari Ibu Nur Setiorini. Di sekolah kami siswa tidak diizinkan membawa handphone. Di sekolah Bapak bagaimana membawa HP di sekolah. Bapak bagaimana cara menerapkan ragam bahan ajar? Nah, kemudian ada satu lagi dari Ibu Susi. Pak, saya mau tanya bagaimana anak KB contoh bahan ajar. Artinya dapat disimpulkan ini masih terkait dengan kendala Pak Abdurrahman. Yang pertama untuk siswa yang di kelas 1 dan kemudian kendalanya bagi sekolah yang masih menerapkan peraturan yang tidak membolehkan siswa-siswinya tidak boleh membawa handphone. Kemudian dengan sekolah yang fasilitasnya masih tidak memadai. Itu kesimpulan dari beberapa pertanyaan. Bagaimana Pak Abdurrahman, sudah bisa dikondisikan? Ya, baik Bu. Terima banyak atas pertanyaannya Bapak Ibu guru hebat. Mungkin saya bisa merangkum beberapa Bapak Ibu ya. Biasa yang saya ini mungkin tadi ya kan Bu Wahyuni kendala-kendalanya gitu ya Bapak Ibu ya. Memang luar biasa ini juga apa yang Bapak Ibu sampaikan juga sebenarnya saya rasakan kelas saya gitu ya. Misalnya untuk bagaimana sih penerapannya satu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dalam menerapkan atau membuat ragam bahan ajar ini yang mesti Bapak Ibu harus perhatikan pertama adalah Bapak Ibu coba perhatikan dulu capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Ya, kalau memang Bapak Ibu masih merasa mampu untuk mengikuti atau membuat gitu ya, membuat sendiri, Bapak Ibu boleh menggunakan bahan ajar. Itu di PMM sudah ada Bapak Ibu. Silakan berselancar di perangkat ajar gitu Bapak Ibu ya, ada bahan ajar itu bisa ada bentuk video. Kemudian kalau mau yang lebih macam-macam lagi ada di bukti karya gitu Bapak Ibu ya, dapatkan di rumah belajar gitu. Jadi disesuaikan dulu Bapak Ibu, jangan sampai kita memaksakan diri bahan ajar gitu
Padahal kondisinya juga tidak memungkinkan gitu Bapak Ibu. Nah, apalagi untuk kelas 1. Kelas 1 itu memang mereka sebenarnya lebih tertarik dengan hal-hal yang bersifat konkret Bapak Ibu ya, yang langsung ada nih gitu ya. Mungkin dalam menjelaskan tentang salah satu materi mungkin tentang bilangan atau tentang bagian tubuh dan lain sebagainya, memang ragam bahan ajarnya bisa yang langsung saja Bapak Ibu di kelas gitu ya, diri mereka sendiri gitu kan, mudah mungkin disiapkan gambar gitu. Karena kalau untuk kelas 1 memang mas bagaimana kita menyiapkannya ragam bahan ajarnya ke bentuk yang lebih konkretnya gini Bapak Ibu. Kita tampilkan langsung nih benar gitu ya gitu yang memang bisa memungkinkan dan tidak perlu Bapak Ibu cari-cari aja kita mengajarkan berhitung atau mengajarkan bilangan gitu ya di tadi di SD gitu cukup mudah gitu, mungkin dengan tutup botol, dengan beberapa sedotan dan lain sebagainya yang memang bisa kita manfaatkan langsung. Itu juga termasuk bahan ajar Bapak Ibu, bisa kita gunakan gitu ya, bisa kita gunakan. Jadi disesuaikan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana Pak untuk kami yang tidak boleh membawa HP? Sama Pak, dengan sekolah kami juga tidak boleh membawa HP. Karena kenapa? Kami memikirkan kalau siswa ini membawa HP, apalagi SD Bapak Ibu ya, kita tahu bersama Bapak Ibu kalau SD itu masih sangat sulit sekali untuk dikontrol penggunaan gawainya ya Bapak Ibu ya. Kita kalau memikir antara manfaat dan mudorotnya mungkin untuk SD ini masih banyak pertimbangannya ke mudorotnya ya kan, terkorong ya kan. Ibu tidak membawa HP, bagaimana saya menerapkannya? Kalau untuk bentuk artikel tulisan gitu Bapak Ibu ya, mau tidak mau tetap sama aja kalau kita mengakses. Kalau membaca langsung kan kurang lebih sama gitu. Saya siapkan gitu untuk yang tertulis. Bagaimana untuk yang video? Kan Bapak Ibu, saya menggunakan laptop yang saya punya, kemudian ada alat bantu, proyektor dan sebagainya saya siapkan. Bagaimana untuk yang auditori? Itu saya siapkan, mereka bergantian Bapak Ibu. Saya menyiapkan satu speaker gitu ya, speaker kecil yang memang khusus buat di kelas gitu. Mereka boleh. Jadi memang kalau Bapak Ibu tadi perhatikan ada sedikit tangkapan gambar saya itu kelompok siswa saya itu memang saya dudukannya berkelompok gitu. Dan kelompok ini juga tidak paten, artinya tidak paten. Mereka misalkan hari ini saya mau nonton videonya deh. Mereka video, jadi saya ada beberapa tempat-tempat tuh gitu. Bahkan saya ini lagi mencoba menyiapkan satu gawai di kelas gitu Bapak Ibu ya, satu gawai yang nanti bisa dipakai peserta didik bergantian gitu ya, walaupun memang agak sulit nih Bapak Ibu ya, karena memang bagaimana mereka belum boleh membawa gawai, tetapi kita berusaha menerapkan atau mengimplementasikan digitalisasi pembelajaran di kelas gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang tadi ini sebenarnya sama sih dengan yang tadi, fasilitas seadanya di sekolah tuh bagaimana memanfaatkannya. Monggo Bapak Ibu, misalkan yang di daerah yang ada sawahnya itu bisa banget jadi ragam bahan ajar Bapak Ibu juga. Silahkan anak-anak diajak gitu ya untuk menikmati langsung, mengamati langsung gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang penyediaan ragam bahan ajar Bapak Ibu, kalau boleh saya memberikan tips gitu Bapak Ibu ya, kita sesuaikan lagi dengan apa yang kita miliki sekarang gitu Bapak Ibu, kita kuasai. Jadi jangan sampai kita karena terlalu sibuk menyiapkan gitu ya, jadi malah tidak bisa maksimal. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan bahan ajar yang sudah ada. Jadi bahan ajar yang sudah ada, monggo Bapak Ibu gunakan. Jadi dilihat dulu nih, oh ini cocok banget nih buat murid saya, buat siswa saya. Silakan digunakan gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu mungkin Bu Hayuni yang bisa saya rangkum tadi dari beberapa pertanyaan Pak Ibu Guru. Iya, baik. Luar biasa sekali. Pokoknya jangan jadikan sebuah kendala itu menjadi alasan untuk tidak dapat menciptakan bahan ajar kepada peserta didik. Iya, benar. Wah, ternyata Pak Rahmat ini juga punya kendala yang sama dengan Bapak Ibu guru lainnya ya.
Baik, mungkin Bapak Ibu, ayo yang mau raise hand karena tadi saya juga melihat ada beberapa ibu guru yang sudah raise hand, mungkin ada yang sedang maghrib ya. Ayo silahkan raise hand. Oh ya, oke, baik. Ada Ibu Nurhana dari SMA Negeri 4. Iya, silahkan Ibu Nurhana. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 Pangkep, Sulawesi Selatan, maghrib memang Pak sebenarnya. Sebenarnya tadi mau sholat dulu tapi pas dipanggil jadi mudah-mudahan Allah tahu deh kita belajar. Iya, masih semangat belajar ya Bu. Iya, sebenarnya mau sholat tadi sudah. Tadi dengar juga komat di tempatnya baik. Oke, baik Pak. Terima kasih. Memang kalau di SD ya, anaknya masih yang tadi kita untuk pakai gawe sama sebenarnya kita di SMA juga mungkin yang jadi permasalahan saya itu yang masih dengan pembelajaran yang tadi Bapak berikan ada beberapa video-video pembelajarannya kemudian ada beberapa yang kita bisa pakai TikTok, pakai Sporty dan sebagainya. Sebenarnya yang jadi kendala nanti ini Pak apanya nih bukan cara bagaimana buat kontennya ininya sekarang kalau di kurikulum Merdeka itu istilahnya ATP ya Pak ya. Ya itu mungkin Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana pengadministrasiannya dari yang sudah berapa konten yang Bapak berikan. Jadi, mungkin itu pembuatan ATP-nya mungkin. Makasih Pak, itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya guru prakarya. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan di bidang kerajinan dan pengolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini gimana Pak? Ini Pak Rahmat, ATP-nya gimana cara membuatnya? Oke, dari Ibu Nurhana. Ya, salam kenal Bu Nurhana. Saya juga kebetulan berdarah Sulawesi Selatan Bu. Saya juga berdarah asli Bugis nih. Saya dari Sopeng Bu, walaupun lahirnya di Balikpapan gitu Bu. Jadi ya memang Bu, dalam menyiapkan ragam bahan ajar ini justru ATP dan ATP itu adalah langkah awalnya dulu Bu sebelum kita membuat ragam bahan ajar itu. Jadi silakan Bapak, silakan Ibu gitu ya Bu ya, gunakan atau buat ragam bahan ajarnya itu sesuaikan dulu Bu dengan TP-nya. Kalau yang saya lakukan Bu, apalagi kan di tempat saya kurikulum Merdeka baru tahun ini gitu ya, di kelas 4 gitu. Memang dalam menyiapkan bahan ajar pun juga kalau untuk mencari yang sekarang yang sesuai dengan kurikulum Merdeka kan memang masih sedikit Bu ya, masih sedikit. Kita explore aja dulu Bu ragam bahan ajar yang ada sebelumnya, karena kalau kita perhatikan sebenarnya antara kurikulum Merdeka dan yang sebelumnya itu sebenarnya masih ada persamaannya gitu Bapak Ibu dari jenis materinya. Kita boleh silakan digunakan, disesuaikan lagi Bu dengan apa yang ada gitu ya. Apalagi kalau untuk murid SMA mungkin mereka akan lebih bisa mengeksplor lagi nih. Pengalaman saya walaupun saya guru SD, saya sering Bu ini dengan adik-adik dari SMP, SMA gitu ya. Sebenarnya kayaknya mereka tuh malah lebih sangat tertarik kalau kita serahkan ragam bahan ajar gitu. Karena kalau udah SMP, SMA ini udah mereka tuh lebih bisa berpikir kreatif lagi nih ya dengan menggunakan bahan ajar, justru lebih ngena ke mereka nih gitu ya, ragam bahan ajar gitu. Jadi monggo Bu disiapkan gitu ya, disiapkan ragam bahan ajar yang sudah ada, disesuaikan lagi Bu. Karena memang TP dan ATP ini memang langkah pertama dulu nih sebelum kita menentukan kita mau menggunakan atau memberikan bahan ajar yang seperti apa sih untuk peserta didik kita. Yang pastinya harus sesuai dengan TP yang ada atau ATP yang sudah kita rancang. Mungkin seperti itu Bu Nurhana. Gimana Bu Nurhana? Apakah jawabannya sudah sangat ini? Oke, nanti mungkin kalau misalnya ingin ditanyakan lagi dengan Pak Abdul Rahmat, boleh silahkan mengikuti. Ya cukup ya jadi memang cukup ya. Sebenarnya yang bikin susah, membuat alurnya juga itu Pak kadang-kadang yang masih bingung. Sama sekolah kami juga Pak baru menggunakan kurikulum Merdeka berubah. Terima kasih Pak. Salam dari Sulsel. Ya, terima kasih juga Bu. Nah, oke, selanjutnya saya akan memilih satu lagi penanya yang raise hand, mengingat waktu kita sudah menunjukkan pukul 17.18. Tidak terasa ya Pak Abdul Rahmat?
Tetapi saya yakin ini masih banyak sekali Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang ingin berdiskusi terkait dengan bahan ajar. Ya baik, saya pilih salah satunya. Oke, ini ada Ibu Martini SPD. Oke, silahkan Ibu Martini untuk bertanya. Ayo Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah menyampaikan materinya tadi. Di hari ini, yang perlu saya tanyakan di sini Bu, yang masih menjadi kendala mungkin atau unik-unik kita di sekolah. Nah, bagaimana ini cara menerapkan ragam ajar yang berbeda ini di sekolah saat pembelajaran itu, apakah waktunya bersamaan atau di lain waktu untuk supaya bisa melayani seluruh peserta didik kita yang berbeda-beda dalam cara penerimaan pembelajarannya melalui ragam ajar yang berbeda ini. Demikian Bu, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Martini. Nah, gimana nih Pak Abdul Rahman dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, bahan ajar yang berbeda-beda juga. Gimana nih? Jangan buat pusing tuh Ibu Martininya. Ya. Ya. Ayo Pak Abdul Rahman. Tahu Bu. Ya, terima kasih Bu Wahini. Kalau boleh tahu Bu Martini di SD atau SMP atau SMA Bu? Masih di mute Bu, masih. Ya. Bu Martini mengajar di SD, SMP atau SMA Bu? SD, kepala sekolah. Wah, kepala sekolah ya Bu. Ya. Salam kenal Bu Martini. Ya, kalau saya Bu menerapkannya karena juga saya SD di waktu yang bersamaan Bu, saya langsung berikan anak-anak itu ke materinya. Jadi kalau dalam pembelajaran diferensiasi itu Bu, guru atau pendidik itu sudah bukan lagi sebagai sumber satu-satunya sumber ilmu. Jadi udah nggak lagi metodenya kita yang ibaratnya berbicara terus-menerus Bu ya, dari awal sampai pulang gitu ya. Kita yang cekokin materi nih ke anak-anak nih, ke peserta didik, ke siswanya. Kita berikan aja nih mereka bahannya nih. Ini loh yang mau video, yang mau ini, yang mau ini. Kalau mau saya tampilkan sebenarnya agak sulit sih Bu. Cuman nanti kalau Ibu ada waktu mau jalan-jalan ke YouTube saya, monggo Bu, nanti bisa dibuka. Ada beberapa contoh video pembelajaran saya itu saya bebaskan nih anak-anak Bu yang lagi auditori silakan, atau yang lagi video silakan, atau yang mau baca aja silakan, atau bisa begini juga Bu, saya pernah juga menerapkan kita bisa kreasikan Bu, misalkan hari ini kita bikin semacam polling dulu nih, kita hari ini mau ngapain, mau yang pakai podcast atau pakai video gitu kan, atau kadang-kadang Bu ya, walaupun ini juga agak tantangan nih, kadang-kadang saya langsung nih, anak-anak hari ini kita dengerin podcast Bapak ya gitu. Nah, yang terjadi mungkin ini juga ada juga pertanyaan ke beberapa teman-teman gue tadi di kolom chat yang sempat saya baca di kelas. Ragam bahan ajar apa aja sih yang sesuai itu tertarik. Kalau pengalaman saya Bu, siswa saya masih kurang bisa menguasai bentuk podcast atau suara aja. Karena kan kalau suara aja memang kita butuh konsentrasi tinggi ya untuk mendengarkan itu ya, mendengarkan materinya gitu ya. Dan itu udah pernah saya coba, saya kesulitan banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa Pak Ibu, kita bisa, silakan aja dikasih, nggak apa-apa. Nah kalau saya mengakalinya juga Bu, saya walaupun ini sudah masuk pembelajaran tatap muka di sekolah, saya tetap ada yang namanya kelas maya, Google Classroom itu tetap ada Bapak Ibu saya. Nah itu di situ saya memberikan materi-materinya. Jadi peserta didik, walaupun dia nanti setelah pembelajaran, dia masih bisa nih mengakses yang saya berikan. Tadi Bu ya, kita lewat YouTube, kita lewat Spotify, kita lewat platform-platform yang lain gitu ya, PMM, rumah belajar gitu. Nah tujuannya apa Bu? Kalau peserta didik kita mau lagi mengulang ya, mau mengulang lagi nih di rumahnya, dia mungkin mau ngulang lagi nih dari materi dari yang tadi disampaikan, dia masih bisa Bu mengulang lagi gitu. Jadi memang tujuannya kenapa kita juga menyebarkan di berbagai macam platform juga seperti itu Bu, biar bisa diakses dimanapun, kapanpun gitu Bu ya. Nah jadi monggo Bapak Ibu guru yang lebih mengetahui kondisi di kelasnya gitu Bapak Ibu ya, jangan dipaksakan juga Bu, Pak harus
1 kali pembelajaran 3 bahan ajarnya langsung diblek-blekin, dipaksain anaknya tuh ya. Kamu harus belajar visual, kamu harus baca artikel Bapak, tulisan Bapak, kamu harus nonton video Bapak, kamu harus dengerin podcastnya Bapak. Jangankan anak-anak Bu ya, kita aja sebagai guru kalau dicekokin gitu udah otak udah kalau bisa ada asapnya gitu Bu ya, kepala gitu ya, karena luar biasa gitu. Jadi bebaskan Bu memilih, karena pada hakikatnya kita upayakan siswa merasa mereka juga punya hak dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Martin. Wah, luar biasa sekali, disesuaikan pokoknya. Dan kalau ingin melihat lebih baik bagaimana Pak Abdul Rahman, silakan singgah ke YouTube